礎能力その他諸々そこイメージは燃焼エルゼファイアあと私はエルゼシルエスカ。 Kali ini gua mau ngasih tahu ke kalian anime overpower yang mungkin aja belum kalian tahu, dengan ceritanya yang keren. Cocok banget buat kalian yang suka ngayal ke isekai gitu kan. Tapi sebelum itu, gua mau ngingetin ke kalian buat ngasih nilai video gua dengan like dan beri tanggapan tentang video ini. Ya minimal kalian ninggalin jejak di kolom komentar setelah kalian nonton videonya. Kalau kalian suka dengan video-video gua, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat pemberitahuan waktu gua upload video lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada Isekai wa Smartphone Tomoni. Ke isekai sambil bawa HP. Nggak sampai di situ aja, dia juga dapat kemampuan yang luar biasa gitu, dimana dia bisa menggunakan segala macam sihir yang ada di dunia itu. Ya kira-kira kalau dia ngeliat orang pakai sihir, dia juga bisa langsung bisa gitu kan. Emang gawat. Ceritanya gini, si MC bernama Mochizuki Toya. Dia ini mati kena petir dewa. Nah, sang dewa menyesali perbuatannya dan hendak menghidupkannya kembali. Tapi si MC ke dunia lain. Sebagai permintaan maaf, sang dewa akan mengabulkan keinginannya. Dia pun hanya meminta supaya dia bisa bawa HP-nya ke dunia itu. Tapi hebatnya, si MC ini dapat bonus kekuatan sihir yang luar biasa. Hebat kan? Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini adalah jangan pernah jadi orang yang serakah kayak si MC. Meskipun permintaannya dikabulkan, dia tetap nggak minta macam-macam. Oke, selanjutnya ada Deathmatch Kara. Ya, asal kalian tahu, buat game itu memanglah susah. Bukan cuman buat game sih, tapi lebih tepatnya berkarya itu susah. Yang jelas kalian perlu menghargai usaha orang lain gitu kan. Nah, di anime ini menceritakan tentang si programmer game bernama Suzuki. Seperti pekerja kantoran lainnya, ya dia pun sering mendapat desakan dan tekanan dari pekerjaannya. Suatu hari, di saat lembur, dia pun menguji coba gamenya dengan nama karakter Sato. Setelah itu dia pun tidur di kantornya. Lalu, entah kenapa, dia telah berada di dalam gamenya. Awalnya karakternya biasa-biasa aja, tapi karena ada item super, dia pun loncat level jadi super over gitu. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah bersabarlah dengan kehidupan yang kejam ini. Karena percayalah, semua itu akan terbalas dengan isekai. Gawat kawan. Selanjutnya ada Kenja no Mago. Setiap pekerjaan itu pasti melelahkan dan membuat harus berusaha menjalani hidup yang menyedihkan ini. Kayak si MC yang menjalani hidup dalam anime ini. Jadi ceritanya gini. Seorang pekerja kantoran dengan kehidupan yang melelahkan dan jomblo kayak gua. Karena dia itu menghabiskan hari-harinya dengan lembur. Suatu malam dia pulang ke rumahnya dengan kelelahan sampai nggak menyadari keadaan sekitarnya, dan hal itu membuatnya tertabrak mobil dan mati. Dia pun berinkarnasi ke dunia lain dan dirawat oleh seorang mantan pahlawan. Dia diajari sihir dan akhirnya jadi overpower di dunia itu. Jadi pelajaran dari anime ini adalah kehidupan seorang jomblo memanglah menyedihkan. Namun jangan berhenti bermimpi ke isekai. Gawat. Oke, selanjutnya ada Shinchou Yusa. Shinchou Yusa berharap dipanggil ke isekai, jadi pahlawan dan menyelamatkan dunia. Itulah impian kita semua.
Tapi sebaiknya kita berdoa aja supaya yang manggil kita bukan Dewi Sableng. Gawat. Jadi ceritanya gini, Ristarti, sang Dewi Sableng, ya mungkin saudaranya Aqua 11-12 gitu kan. Dia ini mendapat tugas buat nyelamatin dunia yang berada dalam bahaya tingkat tingkat super paling. Saat mencari kandidat pahlawan, dia pun menemukan seorang yang memiliki kemampuan yang hebat. Namun satu hal yang terpenting, pahlawan itu sangatlah berhati-hati dalam segala sesuatu. Sampai ngelawan slime aja dia harus pakai jurus pamungkas. Mungkin dia habis nonton animenya Shirimuru, memang gawat gitu kan. Jadi berhati-hatilah dalam segala hal, meskipun semua orang memanggilmu pengecut karena hal itu. Sebab slime pun bisa saja membunuhmu. Oke, selanjutnya ada Knight and Magic. Kayaknya isekai memang dipenuhi oleh para otaku. Ya wajar, isekai adalah surga para wibu. Kayak si MC di anime ini, dimana si MC ini adalah otaku yang suka anime mecha. Jadi ceritanya gini, si MC ini merupakan seorang otaku akut dan kerjaannya adalah seorang programmer di sebuah perusahaan. Dia ini suka mengoleksi action figure, dan dia juga mati setelah belanja di toko anime. Dia pun berinkarnasi ke dunia lain sebagai seorang anak kecil bernama Ernesti. Dia pun segera menyadari bahwa dunia yang kini ia tempati ternyata dipenuhi robot sihir yang dia sukai. Didasari dengan rasa sukanya, dia pun mempelajari segalanya dan akhirnya jadi overpowered mumpuni. Jadi pelajarannya adalah semua hal hebat dimulai dari rasa suka. Maka kau akan senang dalam menekuni hal itu, dan itulah asal dari kebahagiaan. Selanjutnya ada Modaichi Tachi. Gua ngerasa anime ini anime yang kurang ajar gitu, dimana si MC bukan dapat kekuatan dari dunia lain, melainkan tidak punya kekuatan hebat di dunia asalnya, dan dia malah bosan dengan hal itu. Ya mungkin karena sudah terlalu OP gitu kan. Jadi ceritanya gini, si MC bernama Izayoi. Dia ini sudah terlalu over, makanya dia bosan dengan dunia ini. Kemudian dia pun diundang ke dunia lain, lebih tepatnya taman mini di dunia lain, yang mana mereka disuguhkan permainan-permainan seru di dunia itu. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini adalah, kalau sudah overpower pasti kalian jadi bosan. Ya lebih baik biasa-biasa aja gitu kan. Kecuali kalau kalian disuruh nyelamatin dunia. Selanjutnya ada Isekai Chat Magician. Isekai Chat Magician. Biasanya yang ke isekai adalah bangsa jomblo. Karena kita semua sudah bosan dengan dunia ini, dia dapat cewek di isekai. Tapi si MC di anime ini, dia ke isekai sambil bawa cewek, kan kurang ajar. Jadi ceritanya gini, Aichi si MC yang lagi berangkat sekolah bareng cewek, tiba-tiba ada lingkaran sihir yang muncul di bawah kakinya, dan tanpa basa-basi langsung membawa mereka ke dunia lain. Karena menyadari keadaannya, mereka pun berusaha mempelajari sihir, dan tentunya jadi overpower di sana. Sehingga si MC pun dapat harem. MC pun dapat harem plus cewek yang dia bawa dari dunianya. Kan mengirikan gitu. Pelajaran dari anime ini adalah tidak ada keadilan dalam dunia, sehingga macam-macam kebahagiaan hanya akan terlihat di atas kepala orang lain. Namun bukan berarti tak ada kebahagiaan untuk kita, karena ngayal ke isekai pun terkadang bisa membuat kita tersenyum. Nah, begitulah rekomendasi anime dari gua kali ini. Kalau kalian mau menanggapi dan memberi saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat nge-share video ini supaya teman-teman kalian bisa jadi wibu juga. Terima kasih karena sudah nonton dan sayonara.